apa? Kira-kira di soal ini pertanyaannya itu apa sih keyword dari soalnya? Di metode steril. Sterilisasi. Metode sterilisasi. Oke. Saya sedikit memberikan tips and trick ya dalam mengerjakan soal itu. Kalau saya pribadi, saya itu setiap mengerjakan soal itu saya baca pertanyaannya dulu. Pertanyaan itu biasanya terdapat di akhir kalimat. Ya kan? Di akhir kalimat. Yang kedua, saya akan mengambil keywordnya atau kata kunci dari soal itu seperti apa. Ya, seperti soal di soal nomor 1 ini, ya. Pertanyaannya adalah kelas tertentu yang dimaksud. Nah, baru saya balik ke soal, ya, saya baca soal, habis itu baru saya ambil kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah dia menyebutkan metode sterilisasi akhir. Ya, seperti yang disebutkan sama Kak Rizky tadi, metode sterilisasi akhir. Nah, jadi dalam pembuatan sediaan steril ini, ya, kelas berapakah yang digunakan? Gitu. Ya. Nah, kita sudah tahu nih kata kuncinya dan pertanyaan apa yang sudah ditanyakan terhadap soal. Nah, jawabannya belum tepat ya. Jawabannya itu belum tepat. Jadi jawaban untuk soal ini adalah jawabannya yang A. Ya, yang A tadi apa? A sama D. A sampai D. D. Ya, kita bahas. Kenapa kelas A sampai D? Ya, harus diketahui nih teman-teman ya semuanya. Di CPOB itu terdapat 4 kelas kebersihan. Kelas A, B, C, dan D. Biasanya E itu tidak termasuk ya. Nah, jadi 4 kelas ini yang manakah termasuk ke dalam sterilisasi akhir? Ya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, sterilisasi itu ada 2. Ada sterilisasi secara aseptis dan ada sterilisasi secara non-steril atau sterilisasi akhir. Nah, yang dimaksud dalam soal ini adalah metode di kelas apakah ketika kita membuatkan sediaan sterilisasi menggunakan sterilisasi akhir. Jawabannya adalah kelas A hingga D. Ya. Kenapa begitu? Karena kelas A sampai D itu biasanya digunakan untuk produksi steril dengan metode sterilisasi akhir atau non-steril. Nah, sedangkan untuk menggunakan produksi sediaan secara aseptis, ya, kelas A sampai B atau bisa mungkin teman-teman pernah mendengar atau bertemu soal kelas A dengan latar belakang B. Nah, itu biasanya untuk pembuatan sediaan sterilisasi secara aseptis. Gitu, ya. Gimana? Paham nggak soal nomor 1? Mudah nggak dipahami kira-kira? Gimana? Paham, Pak. Oke. Ya, jadi harus diingat dulu, metode sterilisasi itu ada 2. Ada sterilisasi akhir sama sterilisasi secara aseptis. Nah, kelas sterilisasi ada kelas A sampai D. Untuk sterilisasi secara aseptis itu menggunakan kelas A sampai B. Kalau sterilisasi akhir menggunakan A sampai D. Gitu, ya. Nah, jadi jangan pusing lagi atau jangan bimbang lagi ketika teman-teman nantinya menemukan soal yang kira-kira mirip seperti ini. Atau ketika soalnya dibalik-balik pun jangan sampai ketukar-tukar jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang selanjutnya. Kira-kira ada yang bisa bantu saya lagi untuk membaca soal selanjutnya? Siapa nih? Kan Nurmila ya? Apakah boleh bantu saya membaca soal? Kan Nurmila? Baik, Pak. Pak. Produk sirup salbutamol suatu industri farmasi ditarik dari pasaran atas perintah yang dikeluarkan oleh BPOM. Produk sirup salbutamol tersebut ditarik akibat adanya ketidakstabilan sediaan yang beredar. Apabila
apa bagian di industri farmasi yang bertanggung jawab terhadap penarikan produk tersebut? Oke, kira-kira kata kuncinya apa nih? Keyword dari soal ini. Apa kira-kira? Penarikan produk akibat ketidakstabilan sediaan. Ya. Perusahaan sediaan lah. Ya, berarti obatnya itu ditarik dari pasaran gitu ya, karena ketidakstabilan sediaan. Oke, benar. Nah, sekarang jawabannya apa nih kira-kira? Jawabannya apa kira-kira? Menurut Kak Nurmila. Oke, Kak. Atau mungkin teman-teman yang lain boleh menjawab. Kita diskusi ya, kita diskusi membahas soal yang ada di PPT ini. Enggak apa-apa, salah tidak apa-apa. Kira-kira apa? Quality assurance. Quality assurance. Quality assurance atau QA. Oke. Yang lain gimana? Sama? Sama ya? Oke, kita jawab ya. Ya, jawabannya benar, QA. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pembahasan jawabannya, ada yang udah PKPA di industri? Udah PKPA kan ya? Apalagi PKPA? Belum, Kak. Tapi belum. Mungkin sedikit informasi atau ibaratnya kata-kata yang mungkin nanti bisa dipakai untuk kalian PKPA gitu ya. Nah, jadi ada beberapa bagian ya ketika kita bekerja di suatu industri farmasi itu ada ya bagian quality assurance, kemudian ada di bagian produksi gitu ya, bagian QC dan sebagainya. Nah, di sini mengenai soal yang akan kita bahas ini adalah pertanyaannya obat sudah diedarkan, tapi obat tersebut ditarik lagi gara-gara obatnya terjadi ketidakstabilan sediaan. Akhirnya obatnya ditarik balik lagi ke industri. Nah, pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap penarikan tersebut? Gitu. Nah, yang bertanggung jawab benar jawabannya quality assurance. Kenapa? Karena quality assurance itu job desk-nya ya di industri farmasi itu contohnya seperti training personil ya, kemudian penarikan produk itu contohnya seperti yang di soal. Jadi misalkan obatnya terjadi ketidakstabilan, kemudian ada masalah-masalah di pasaran, nah itu akan dilakukan penarikan produk. Kemudian penanganan keluhan produk ya, kemudian produk reject gitu atau produknya yang tidak sesuai dengan spesifikasi setelah diedarkan, itu adalah tugasnya quality assurance. Ya. Nah, sedangkan kalau bagian QC ya, kalau bagian QC itu dia biasanya berhubungan dengan metode ataupun kegiatan yang ada di dalam laboratorium ya, seperti analisis bahan awal gitu ya, bahan pengemas, kemudian ada lagi produknya kalau udah jadi itu diuji lagi sama dia, ada melakukan proses IPC ya, kemudian ada proses pengujian mikrobiologi gitu. Nah, tapi untuk menangani produk-produk yang sudah jadi dan sudah diedarkan, itu adalah tugasnya si quality assurance. Gitu. Ya, jadi paham ya soalnya ya. Kalau produksi dia berhubungan dengan produksi nantinya, quality control yang tadi sudah kita bahas, PPIC, R&D itu sama seperti produksi nanti, mencari formula gitu kalau R&D. Ya. Nah, kira-kira dari soal ini paham ya? Kalau misalkan ada obat nih, obat di pasaran rusak atau intinya obat itu akan dikembalikan ke industri lagi, itu tugasnya si quality assurance. Ya. Oke. Selanjutnya soal yang ketiga, kira-kira ada yang bisa bantu saya lagi untuk membaca soalnya dan menjawab pertanyaannya? Mungkin Kak Alfiah ada, Kak Alfiah?
Boleh bantu saya? Oke. Kemudian Kak Elida ada? Kak Elida, Ada Kak? boleh bantu saya? Iya boleh. Apotek di industri farmasi akan melakukan uji stabilitas pada sediaan emulsi minyak ikan yang telah disimpan selama 3 bulan setelah diproduksi. Pada emulsi tersebut terjadi pemisahan menjadi 2 fase dengan pengocakan tidak dapat kembali. Kondisi yang terjadi pada sediaan emulsi tersebut disebut dengan debreaking. Breaking. Oke. Mungkin ada jawaban lain yang berbeda dari jawabannya Kak Elida? Kak Rizky mungkin jawabannya berbeda atau sama? Inversi fase, Kak. Inversi fase. Oke. Kira-kira ada jawaban lain? Kita kunci 2 jawaban breaking dan inversi fase. Ada yang mau jawab coalescence? Atau creaming atau flokulasi? Oke. Oke, kita ambil dulu pertanyaan dan kata kuncinya. Kita kira-kira nih Kak Elida nih. Kata kuncinya apa sih di pertanyaan ini? Kata kuncinya pemisahan menjadi 2 fase yang tidak dapat kembali. Iya, benar ya. Kata kuncinya adalah sediaan tersebut mengalami pemisahan menjadi 2 fase yang kira-kira kalau dikocok itu atau digojok dia tidak dapat kembali lagi gitu ya. Sebelum kita membahas ke pembahasan ya, saya akan mengulas sedikit materi ya. Untuk ketidakstabilan emulsi ini sebenarnya ada 2 ya. Ada yang bersifat irreversible, ada yang bersifat reversible. Nah, kira-kira irreversible itu apa sih pengertiannya? Kalau irreversible itu sudah kayak Apa tidak bisa lagi ya? diperbaiki. Irreversible. Reversible berarti dia nggak bisa kembali. Iya, benar ya. Irreversible itu adalah suatu keadaan di mana dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan reversible itu adalah kebalikan dari irreversible. Di mana reversible itu dia akan kembali ke bentuk semulanya ketika dia diberikan suatu perlakuan. Nah, jadi pertanyaan di sini adalah pemisahan terjadi 2 fase dengan pengojokan tidak dapat kembali. Nah, kira-kira itu sifatnya irreversible atau reversible ya? Irreversible. Irreversible. Nah, ingat lagi, irreversible ya, di ketidakstabilan emulsi, irreversible itu ada 2. Ada breaking dan coalescence. Ya, jadi udah dapet nih 2 kunci nih. Ada breaking dan coalescence. Jadi jawaban yang A, C, dan E bagaimana? A, C, dan E kita hiraukan. Ya, A, C, E kita hiraukan. Jadi kita terfokus dengan jawaban B dan D, coalescence dan breaking. Kenapa? Karena ketidakstabilan emosi yang bersifat secara irreversible itu ada 2, coalescence dan breaking. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ya, pemisahan 2 fase ya menjadi 2 fase ketika digojok itu tidak tidak akan kembali lagi. Nah, kira-kira itu pengertian yang mana ya? Itu sekarang ya pertanyaannya. Itu kira-kira pengertiannya yang mana? Ya, kita bahas ke jawaban. Jawabannya benar D. Jawabannya adalah breaking, di mana emulsi ini pecah menjadi 2 bagian. Nah, 2 fase itu artinya sama seperti 2 bagian. Ya, ada fase air dan fase minyak. Tapi bedanya dengan inversi fase apa? Nanti kita bahas di bagian inversi fase, ya. Nah, jadi ketika emulsi itu pecah menjadi 2 bagian, ada lapisan bawah dan lapisan atas, ya. Itu ketika dilakukan pengojokan itu tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Itu namanya breaking. Nah, sedangkan kalau coalescence apa? Kalau coalescence itu terjadinya ketidakstabilan emulsinya itu terbentuknya tetesan minyak baru yang lebih besar. Jadi nanti sediaan emulsinya itu ada sediaan antara minyak dan airnya itu tidak tercampur ya, tapi dia bulat-bulatnya itu bulat-bulatan minyaknya itu dia lebih besar. Gitu. Nah,
Terus kalau digojok bagaimana? Kalau digojok dia tidak akan kembali juga gitu karena sifatnya irreversible. Nah, sekarang bagaimana dengan inversi fase ya? Inversi fase itu ya yang awalnya emosinya itu fase dalamnya air dan fase luarnya minyak ataupun kebalikannya fase dalamnya minyak atau fase luarnya air ya itu berubah. Yang awalnya fase dalamnya minyak dan luarnya air bisa berubah ya menjadi ketidakstabilan, fase dalamnya berubah menjadi air dan fase luarnya berubah menjadi minyak. Ya. Jadi berubah fase emosinya. Emosinya itu berubah fase. Jadi berbeda ya antara breaking dengan si inversi fase. Inversi ya. Inversi fase. Gitu. Nah, sedangkan tadi yang saya bilang poin A, C, dan E itu cukup dihiraukan. Ya. Kenapa dihiraukan? Karena dia termasuk ke dalam bagian yang sifatnya reversible atau mudah kembali ke bentuk semula ketika dilakukan suatu perlakuan gitu. Nah, tapi sebenarnya pengertiannya apa sih dari creaming dan flokulasi ini gitu ya. Nah, kalau flokulasi dia terbentuknya tetesan minyak barunya yang kecil. Jadi flokulasi ini kebalikannya yang coalescence. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung nih. Ya, ketika ketemu dengan suatu bentuk ketidakstabilan emosi yang terbentuk tetesan minyaknya itu dia lebih kecil atau bulet-buletannya lebih kecil itu namanya flokulasi. Tapi kalau yang terbentuk tetesan minyaknya bentuknya lebih besar itu namanya coalescence. Jadi dia saling bertolak belakang atau kebalikannya lah gitu. Nah, sedangkan kalau creaming ya, creaming ini dia terpisah menjadi dua bagian, tapi kalau dilakukan pengojokan ini dia akan kembali ke bentuk semula. Artinya dia kebalikan dari breaking. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi creaming itu kebalikan dari bleaching, kalau flokulasi kebalikan dari coalescence. Sedangkan kalau inversi fase itu berubah fasenya. Yang awalnya misal ya, dia air dalam minyak berubah jadi minyak dalam air. Jadi fasenya yang berubah. Ya. Oke, sampai di sini paham, mudah untuk dipahami atau mungkin ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan mungkin? Gimana? Paham nggak? Paham ya? Kalau ada yang mau bertanya atau masih bingung, boleh ya langsung saja stop saya atau boleh bertanya ke yang bagian mana yang tidak dipahami atau masih bingungnya. Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya boleh Kak Nur Sandi, boleh bantu saya untuk membaca? Boleh. Oke. Apoteker di industri farmasi akan melakukan evaluasi formulasi tablet ibuprofen yang terdiri dari ibuprofen, laktosa, mannitol, magnesium stearat, dan aerosil. Hasil evaluasi menunjukkan waktu hancur kapsul 19 menit. Waktu hancur yang diperoleh tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, bahan apakah yang perlu dilakukan penambahan? Oke. Nah, kira-kira jawabannya apa nih Kak ya? Apa ya kira-kira ya jawabannya? Menurut Kakak apa nih? Atau mungkin teman-teman yang lain? Gimana Kak? Stearat. Magnesium stearat. Oke, jawabannya C. Kita kunci ya. Terus teman-teman yang lain kira-kira ada jawabannya yang berbeda atau jawabannya sama? Gimana? Iya, Povidon. Povidon. Oke, udah ada 2 jawaban. Kira-kira ada jawaban lain? Atau kita kunci 2 jawaban ini? Glikolat yang agak Iya. Oke, ada 3 jawaban A, C, D. Nah, kira-kira yang lain bagaimana nih? Sisanya. Itu aja Kak. Yang A, oke. 2 poin untuk A.
Ya, kita bahas lagi. Nah, jadi tadi keywordnya apa nih kira-kira Kak dari soal ini? Keywordnya. Waktu hancurnya. Kenapa waktu hancurnya? Harus Tidak tahu dulu. memenuhi syarat. Tidak Itu memenuhi. iya, tidak memenuhi syarat. Sekarang apalagi keywordnya? Bahan yang harus ditambahkan di dalam formulasinya itu apa? Ya, itu ya. Jadi keywordnya benar ya. Dia waktu hancurnya tidak memenuhi syarat, jadi bahan apa yang harus ditambahkan? Nah, secara logika, kenapa waktu hancurnya tidak memenuhi syarat? Artinya tablet itu terlalu keras, ya. Tablet itu terlalu keras sehingga waktu hancurnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, kira-kira nih Kak ya, kalau tabletnya terlalu keras, kira-kira bahan apa sih yang harus kita tambahkan? Apa? Apakah harus kita tambahkan pengikat atau pengisi atau anti lengket atau penghancur atau bagaimana? Apa yang harus kita tambahkan? Iya, kita harus menambahkan penghancur ya, supaya waktu hancur kapsulnya memenuhi persyaratan. Nah, sekarang jawabannya adalah waktu hancur apa yang akan zat penghancur apa yang akan kita gunakan dalam kapsul tersebut. Ya, kita bahas dulu. Jawabannya adalah A. Ya, kenapa A? Karena A merupakan suatu bahan tambahan yang termasuk ke dalam golongan penghancur. Ya, atau disintegran. Oh, kok disintegran sih? Penghancur ya. Nah, contohnya penghancur itu adalah sodium. Sebenarnya bukan sodium ya. Di sini tuh salah. Sodium sebenarnya. Sodium strats-glikolat. Penghancur. Nah, sedangkan avisel dan povidon ini apa? Avisel dan povidon ini termasuk ke dalam golongan yang memiliki khasiatnya sebagai pengikat atau binder, ya. Kemudian ada magnesium stearat, ya. Magnesium stearat ini termasuk ke dalam yang berkhasiat atau bisa digunakan sebagai anti adheran atau bisa dikenal dengan anti lengket, ya. Kemudian laktosa, ya, laktosa ini adalah sebagai pengisi. Mana nih? Laktosa ini adalah sebagai pengisi. Jadi jawabannya adalah sodium strat glikolat. Ya, ini. Nah, kira-kira ada yang masih bingung nggak dari jawabannya? Atau dari pembahasannya masih ada yang bingung nggak kira-kira? Mulai kita sharing. Oke. Nah, jadi di sediaan itu ada yang namanya waktu hancur ya. Waktu hancur itu fungsinya adalah untuk memperbaiki waktu hancur dari si sediaan gitu. Nah, kalau tabletnya terlalu keras ataupun kapsulnya terlalu keras dan susah untuk hancur ya, maka kita harus menambahkan suatu zat penghancur atau yang namanya tadi disintegran ya. Nah, nama lain penghancur itu adalah disintegran. Nah, kira-kira contohnya selain sodium glikolat itu ada yang lain nggak sih? Ada yang tahu nggak? Contoh penghancur. Ada yang tahu nggak? Rospovidon. Iya, bisa. Rospovidon. Rospovidon itu salah satu termasuk ke dalam disintegran. Kemudian ada lagi, ada yang pernah dengar dengan bahan Primogel. Ada yang dengan Primogel? Pernah dengar nggak? Primogel atau Amprotap? Atau pernah dengar SSG? Ini SSG ini sodium serat glikolat ya, singkatannya SSG, atau mikrokristalin selulosa atau MCC. Mungkin pernah mendengar atau pernah ketemu kata-kata tersebut. Itu merupakan salah satu termasuk ke dalam golongan disintegran.
Nah, tapi disintegran ini ada dua teman-teman ya. Ada yang namanya disintegran biasa atau penghancur biasa. Ada yang namanya super disintegran, artinya dia super penghancur. Nah, yang manakah termasuk super penghancur dan penghancur biasa ya? Kalau yang biasanya digunakan untuk yang super disintegran, contohnya adalah SSG atau sodium strate glycolate. Dan satu lagi itu adalah MCC atau mikrokristalin selulosa ya. Mikrokristalin selulosa itu merupakan dua bahan yang biasa digunakan sebagai super disintegran. Nah, sedangkan Primogel, kemudian Crospovidon, Amprotap ya, itu termasuk ke dalam golongan disintegran atau disintegran penghancur biasa gitu ya. Jadi paham ya, nanti kalau ketemu soal nggak bingung ya, dan tahu jawabannya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ada yang bisa bantu saya lagi buat membaca? Kira-kira ini soal jawabannya apa ya? Ada yang bisa bantu? Maura, ada nggak Kak Maura? Ada Bu. Boleh bantu saya Kak baca? Apoteker sedang melakukan evaluasi produk tablet yang baru selesai diproduksi. Apoteker menemukan terjadi kerusakan pada beberapa tablet berupa capping. Agar proses produksi tablet tetap berjalan sesuai dengan persyaratan, maka harus ditambahkan bahan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Bahan tambahan apa yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan tablet? Oke. Sekarang jawabannya apa nih menurut Kak? Apa nih kira-kira? Apa ya? Atau teman-teman yang lain boleh menjawab? Kira-kira menurut Kak Maura apa? Oke, Kak Maura, sekarang kata kuncinya apa nih di soal ini? Terjadi kerusakan pada beberapa tablet berupa capping. Iya. Terus bahan apa yang digunakan ya untuk mengatasi atau memperbaiki capping ini yang terjadi pada tablet ya. Jadi kita harus tahu nih bahan tambahan. Jadi teman-teman harus tahu eksipien yang akan digunakan dalam sediaan tablet itu apa aja. Contohnya apa, fungsinya apa ya. Jadi kalau nanti teman-teman dapat soal seperti ini, teman-teman tidak bingung gitu ya. Nah, kita bahas jawabannya. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Ya, Copovidon. Ya, Copovidon ini termasuk golongan apa ya? Ada yang tahu Copovidon? Apa? Mengikat, Kak. Mengikat. Iya, benar. Golongan pengikat ya. Copovidon ini termasuk ke dalam golongan pengikat. Kenapa Copovidon yang ditambahkan? Karena capping. Tablet itu mengalami kerusakan capping. Capping itu artinya tabletnya retak atau rusak bagian atas atau bawah dari tablet. Ya. Nah, karena dia retak atau gompal tadi, itu karena kurangnya suatu bahan pengikat. Jadi, ketika pengikatnya kurang, maka capping akan terjadi. Nah, jawabannya Copovidon. Kenapa Copovidon ini termasuk ke dalam golongan pengikat? Nah, sedangkan kalau laktosa termasuk golongan apa ya kira-kira? Laktosa. Pengisi, Kak. Iya, benar ya. Laktosa itu termasuk ke dalam golongan pengisi. Kalau Crospovidon tadi apa? Crospovidon. Disintegran. Iya, disintegran ya. Disintegran. Crospovidon itu termasuk ke dalam disintegran. Nah, sekarang kalau Amprotap? Amprotap apa ya? Disintegran. Amprotap, Crospovidon ini termasuk ke dalam disintegran. Kalau talkum? Apa ya talkum? Pengisi.
Talkum itu sebenarnya banyak fungsinya ya. Dia bisa sebagai anti lengket yang mungkin teman-teman dengar lubrikan, glidan atau anti adherence itu contohnya talkum. Talkum bisa sebagai lubrikan, glidan sama anti adherence. Ya, biasa kita kenal dengan anti lengket supaya tabletnya itu tidak lengket pada alat cetakan gitu. Nah, talkum ini bisa juga digunakan sebagai pengisi atau filler atau diluent. Ya, jadi talkum ini banyak fungsinya. Jadi satu sediaan zat bisa banyak fungsinya. Ya, bisa sebagai tadi anti lengket dan bisa juga sebagai pengisi. Dia sama seperti laktosa, ya. Nih penjelasannya. Penjelasannya, povidon sebagai pengikat, prospovidon dan amprotat penghancur, laktosa sebagai pengisi, talkum anti lengket, dan bisa juga sebagai anti atau filler ya, atau diluent atau nama lainnya pengisi atau bahan pengisi. Oke, paham ya Kak? Selanjutnya kita masuk ke dalam kejauhan nih. Nih. Nah, kita masuk ke dalam kayak gini. Boleh bertanya Kak masalah talkum Kak? Boleh. Kenapa dengan talkum? Talkum itu kapan dia digunakan sebagai anti lengket Kak? Apa di formulasi solid atau semi solid Kak misalnya? Dia untuk sediaan solid ya, untuk sediaan solid, sediaan padat. Nah, untuk komposisinya berapa jumlah yang digunakan? Nah, saya tidak terlalu hafal untuk jumlahnya, tapi itu sudah diatur dalam buku ya. Buku apa namanya? Excipient itu loh. Handbook of Excipient. Ya. Nah, di situ sudah ada misalkan contohnya talkum berapa kadarnya yang bisa digunakan seperti itu. Nah, biasanya untuk soal UKAI itu tidak terlalu mendalam berapa konsentrasi, berapa miligram yang digunakan. Itu tidak seperti itu, dan saya juga tidak pernah menemukan soal seperti itu. Nah, biasanya ditanyakan adalah contohnya. Nah, talkum ini bisa digunakan sebagai apa aja gitu. Jadi kita dapat menganalisa soal-soal ketika kita bertemu dengan jenis-jenis eksipien dalam sediaan solid. Gitu Kak, mungkin? Iya, terima kasih Kak. Boleh. Nah, mumpung Kak Siti bertanya, bisa nggak bantu saya buat baca soal ini? Boleh Kak. Seorang pasien perempuan datang ke apotik dengan keluhan nyeri menstruasi. Pasien tersebut ingin membeli asam mefenamat untuk mengurangi nyeri yang ia rasakan. Pasien tersebut sebelumnya sudah mengkonsumsi paracetamol tetapi tidak kunjung reda. Sebagai apoteker, berapa jumlah maksimal asam mefenamat yang dapat diberikan kepada pasien tersebut sesuai peraturan yang telah ditetapkan? Nah, menurut Kak Siti, jawabannya apa? 20, Kak. Oke. Ada jawaban lain mungkin? Jawaban lain? Atau sama? Sama ya? Oke. Jawabannya benar. Ya, jawabannya adalah 20. Kenapa? Berdasarkan DOA ya. Berdasarkan DOA itu asam mefenamat itu diambil sebanyak 20 tablet. Kemudian omeprazol, ya, omeprazol itu 7. Kemudian biasanya ranitidin, allopurinol, natrium diklofenak, ibuprofen, piroxicam itu diambilnya 10 tablet. Kalau pil KB itu 1 siklus ya, dapat diberikan. Nah, ini harus dihafalkan teman-teman ya. Teman-teman semua harus menghafal berapa jumlah maksimal yang dapat diberikan ketika menemukan soal seperti ini. Saya bertemu soal ini itu di TO nasional saya ya. Ketika TO nasional saya ini ada jumlah asam mefenamat ya yang keluar. Berapakah jumlah asam mefenamat yang dapat diberikan? Maksimal 20 tablet. Itu keluar dan benar-benar soal ini tuh keluar di TO nasional.
Nah, semoga nanti teman-teman semua soalnya ini juga keluar ya. Jadi jangan nggak dihafalin, jadi harus dihafalin ya. Siapa tahu nanti yang keluar omeprazol ya kan, bukan asam mefenamat. Nggak tahu kita kalau ranitidin gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk ini dihafalkan gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi ini keluar nanti entah di TO nasional atau di UKY teman-teman nanti di bulan Februari gitu. Oke, selanjutnya kita bahas soal lagi. Kira-kira siapa ya yang bisa bantu baca? Kak Ulfa, ada nggak Kak Ulfa? Kak Ulfa bisa bantu saya? Kak Ulfa ada? Kak Sri Wahyuni ada? Kak Sri ada? Kak Sri Wulandrini mungkin? Oke. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu saya buat baca? Sebuah industri ingin membuat sediaan penicillin. Berdasarkan literatur yang diperoleh, metformin memiliki kompatibilitas dan daya alir yang buruk panas dan lembab. Untuk memproduksi tablet metformin yang baik, apoteker harus menerapkan metode pembuatan tablet yang lain cocok. Berdasarkan sifat metformin tersebut, apa metode pembuatan tablet yang harus dipilih? Kak Nugra, suaranya putus-putus ya? Iya, Kak. Kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya? Apa nih jawabannya? Granulasi kering, Kak. Iya, granulasi kering. Kira-kira ada jawaban lain? Sama, Kak. Langsung. Oke, kempal langsung. Ada yang berbeda lagi? Granulasi. Mungkin ada yang berbeda lagi. Granulasi kering. Oke, kita ambil 2 poin ya. Granulasi kering. Oke. Nah, sebelum kita membahas soal ini, apa sih keywordnya? Ya, keywordnya di sini adalah apa yang digunakan ya, metode pembuatan apa yang digunakan. Nah, sediaannya seperti apa dulu nih? Kita harus tahu, ambil keywordnya. Sediaannya itu kompresibilitasnya sama sifat alirnya jelek, ya. Terus dia tidak tahan panas dan tidak tahan lembab. Metode apa yang harus dibuat? Gitu. Ya, jawabannya A, B, C, D, E. Ya. Sebelum kita membahas dengan jawaban, saya akan sedikit memberikan materi ya. Nah, harus diingat ya teman-teman semuanya, pembuatan sediaan tablet. Pembuatan sediaan tablet itu ada 2 ya, ada secara kempal langsung dan ada secara granulasi ya. Nah, kalau kempal langsung ini bagaimana ya? Nah, untuk pembuatan sediaan tablet, lihat dulu 2 poin ini, kompresibilitas dan daya alir atau sifat alirnya. Harus diingat ya, ketika kompresibilitas baik dan sifat alir baik, maka metode pembuatan tablet yang digunakan adalah kempal langsung. Ya. Nah, yang kedua, ketika kompresibilitas dan sifat alirnya buruk atau jelek, ya, atau mau kompresibilitas ataupun sifat alirnya yang jelek, di antara 2 ini ada yang jelek, maka pilihnya dengan cara granulasi. Paham ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Dia kompresibilitas dan daya alirnya buruk. Nah, kira-kira pakai metode apa? Kempal langsung atau granulasi? Granulasi, Kak. Iya, granulasi. Nah, udah dapet nih granulasi. Berarti jawabannya antara B dan E. Ya kan? Antara B dan E. Kak. Balik lagi nih. Granulasi itu ada 2. Ya, granulasi itu ada 2. Ada granulasi basah dan ada granulasi kering.
ya. Granulasi basah ciri-cirinya adalah bahan aktifnya ya atau bahan-bahannya itu dia tahan semuanya, tahan panas, tahan lembab, dan dia termostabil ya, tahan panas, tahan lembab, dan termostabil. Tapi kalau dia granulasi kering, dia tidak tahan, kebalikannya dari granulasi basah. Berarti kalau granulasi kering ini dia tidak tahan panas dan tidak tahan lembab dan sifatnya higroskopis atau termostabil. Nah, balik lagi ke soal. Zatnya itu tidak tahan terhadap panas dan lembab. Nah, artinya kita menggunakan granulasi basah atau kering kah? Kering. Kering. Kering ya, benar jawabannya kering. Karena tadi sesuai dengan teorinya, jika zat itu tidak tahan terhadap panas dan tidak tahan terhadap lembab, maka yang digunakan adalah granulasi kering. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ketika bertemu dengan soal seperti ini ya. Ingat, metode pembuatan tablet ada dua, ada kempal langsung dan granulasi. Granulasi ada dua, ada granulasi basah dan granulasi kering. Granulasi basah dia tahan semuanya, baik tahan panas, tahan lembab, ya kan? Nah, kalau granulasi kering, dia kebalikannya dari granulasi basah. Ya, paham ya? Mudah ya untuk dipahami ya. Jadi nanti kalau ketemu soal ini tuh benar-benar nggak usah pakai berpikir yang terlalu keras gitu. Nah, sedikit informasi ya teman-teman, soal ini itu keluar di dalam UKAI saya. Ya, keluar di UKAI saya. Nah, ini merupakan soal bonus ya teman-teman. Karena dia sangat awam sekali keluar dan sangat ya bisa dikatakan soal bonus seperti itu. Tidak perlu berpikir secara keras untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Ini pembahasannya. Granulasi kering, sifat alir kompresibilitas buruk, zat aktif tidak tahan panas dan lembab ya. Granulasi basah, sifat alir dan kompresibilitas buruk, zat aktif tahan panas dan lembab. Kempal langsung itu sifat alir dan kompresibilitasnya baik. Gitu. Ya. Nah, kemudian soal yang selanjutnya mungkin bisa bantu saya lagi. Kak Octavia. Boleh? Kak Octavia ada? Oke. Saya baca ya. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan gel natrium diklofenak 50 gram. Komposisi bahan untuk memproduksi sediaan berupa natrium diklofenak, metilparaben, daparsitrat, sitrat, dan gliserol. Setelah dilakukan pengkajian komposisi ulang, terdapat bahan yang belum ditambahkan, yaitu gelling agent. Nih. Apoteker akan menggunakan gelling agent golongan polimer alam. Bahan tambahan apa yang cocok digunakan sebagai gelling agent sediaan tersebut? Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Polimer alam. Karena di keyword soalnya adalah gelling agent golongan polimer alam. Apa nih kira-kira? A, B, C, D, E. Apa ya? Kalian tahu? NaCMC kok. Oke, NaCMC. Kita kunci jawabannya. Yang lain ada? Mungkin? Sama Kak NaCMC. Oke, NaCMC. Oke. 2 poin untuk NaCMC ya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih. Polimer ya. Gelling agent itu ada polimer. Kalau dibahas tentang polimer itu ada sediaan emulsi, suspensi, kemudian gel ya. Itu menggunakan polimer. Polimer itu ada 3. Ada polimer yang berasal dari alam, ada yang polimer berasal dari semi sintetis, ada yang berasal dari sintetis ya. Nah, sekarang kita bahas alginat, NaCMC, karbomer, HPMC, dan toloksamer. Nah, saya bahas nih, polimer alam itu contohnya adalah alginat. Ya, jadi jawabannya adalah alginat. Nah, kenapa tidak NaCMC dan HPMC? Teman-teman harus tahu nih, NaCMC dan HPMC ini merupakan satu golongan, ya, golongan semi sintetis. Ya, golongan semi sintetis. Sedangkan karbomer dan toloksamer ya, ini satu golongan juga nih teman-teman. Golongan sintetis. Jadi kalau teman-teman
nanti bertemu soal seperti ini jangan bingung ya. Kalau NaCMC, HPMC itu dia satu golongan yang berasal dari semi sintetis. Sedangkan kalau karbomer poroksamer dia sintetis. Gitu ya. Nah, kemudian polimer alam selain alginat ya, selain alginat di sini di soal ada lagi yang namanya karagen. Ada pektin, ada pati. Ya, alginat, karagen, pektin, dan pati. Sedangkan semi sintetis selain dari NaCMC sama CMC ada namanya HPMC. Karena kenapa? Karena NaCMC, HPMC, MC, dan CMC ini merupakan golongan turunan dari selulosa. Iya, kalau nggak salah selulosa. Ya, dia satu golongan yang berasal dari polimer semi sintetis. Ya, turunan selulosa. Nah, kemudian kalau sintesis itu adalah karbomer dan poloksamer. Jadi jangan bingung lagi ya. Ini juga harus dihafalin teman-teman ya, karena memang teknologi itu kalau yang teori memang harus kita menghafal ya. Supaya nanti kita tidak kebalik-balik lagi seperti teman-teman yang menjawab NaCMC gitu. NaCMC dan HPMC ini dia satu golongan. Gitu. Kalau nanti teman-teman tidak dapat menjawab soal ini, misalkan nggak tahu nih jawabannya, lihat aja optionnya. Option itu tidak mungkin dia ada dua jawaban, hanya satu jawaban. Jadi kira-kira dia satu golongan itu tidak mungkin jadi jawabannya. Seperti NaCMC dan HPMC ini tidak mungkin menjadi jawaban. Begitu juga karbomer dan poloksamer. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi soal selanjutnya ya. Kira-kira Kak Nugra bisa nggak lagi baca? Sebuah industri persediaan zat apoteker akan melakukan zat yang telah diproduksi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk distribusi dilakukan menggunakan sebuah medium berbeda-beda. Ada kondisi berapa dilakukan di distribusi tersebut. Ya, kira-kira berapa nih Kak? Jawabannya A, B, C, D, E? Bingung Kak? Bingung. Oke, kita bahas ya. Jawabannya ya harus teman-teman tahu dulu nih, medium disolusi. Ketika kita melakukan pengujian disolusi, kita pasti menggunakan medium. Nah, mediumnya ini berdasarkan pH biasanya. Ya, pH yang digunakan itu apa aja? Nah, pH yang digunakan itu adalah 1,2, 4,5, dan 6,8. Jadi jawabannya adalah D. Ya, 1,2, 4,5, dan 6,8. Nah, 1,2 itu pH dari siapa sih? Gitu. Nah, untuk 1,2 itu adalah punya si medium dapar klorida. Ya, 1,2 ini dapar klorida, sedangkan kalau 4,5 ya, pH 4,5 ini medium dapar sitrat ya. Kalau pH 6,8 ini merupakan medium dapar fosfat. Ya, ingat, jadi daparnya ada 3 ya. Medium dapar pada uji disolusi itu ada 3, ada pH 1,2 dapar klorida ya, 1,2 klorida, 4,5 sitrat, 6,8 itu fosfat ya. Jadi kalau saya dulu menghafalnya gini, 1,2 klorida, 4,5 sitrat, 6,8 fosfat. Gitu. Itu cara saya menghafal supaya saya tidak kebalik-balik gitu. Paham ya? Jadi ini harus dihafalin juga gitu. Oke, selanjutnya mungkin Kak Asnia boleh bantu? Apoteker di suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan suspensi rekonstitusi dengan komposisi HPMC, PGA, metilparaben, twin 80, sukrosa. Pada saat suspensi tersebut direkonstitusi, hasil yang didapatkan suspensi terlalu kental. Untuk mengatasi masalah tersebut, bahan apa yang harus dikurangi konsentrasinya pada saat produksi? Oke. Ini berhubungan dengan konsistensi ya, kentalan.
Nah, kira-kira bahan apa yang harus kita kurangi? Itu keywordnya ya. Sediaan suspensi terlalu kental, bahan apa yang harus dikurangi? Nah, kira-kira metilparaben. Jawaban ke aslinya apa nih? Metilparaben, PGA, sukrosa, twin, apa HPMC? Atau kalau HPMC. HPMC. Menurut Kak Nur Sandi apa nih jawabannya? Mungkin kakak yang lain? Oke, kita jawab ya. Metilparaben. Kira-kira metilparaben itu apa sih fungsinya? Apa nih? Iya, pengawet. Ya, benar sekali. Kalau PGA? Kalau disediaan suspensi, PGA biasanya digunakan sebagai apa? Ada yang tahu suspending agent? Ya, sediaan suspensi itu pasti menggunakan suspending agent, namanya PGA. Nah, sedangkan sukrosa, sukrosa pasti rasanya manis, tentunya fungsinya sebagai pemanis. Sedangkan kalau twin itu sebagai apa? Twin, sepan itu digunakan sebagai Gatot. surfaktan ya atau emulgator ya. Nah, emulgator biasanya disediaan suspensi, sediaan emulsi ya. Kalau suspensi itu biasanya digunakan suspending agent gitu ya. Twin span itu sebagai surfaktan. Nah, sekarang HPMC. HPMC ini sebagai peningkat konsistensi. Nah, jadi jawaban A sampai E kira-kira apa nih jawabannya? Dari penjelasan. Sekarang saya ulangi. Metilparaben itu sebagai pengawet, PGA sebagai suspending agent, kalau sukrosa pemanis, twin ini sebagai surfaktan, HPMC sebagai peningkat konsistensi. Apa kira-kira? HPMC. Oke, jawabannya adalah HPMC. Benar ya? Kenapa? Karena terlalu berhubungan dengan kekentalan itu namanya kekentalan, kecairan itu hubungannya dengan konsistensi. Ya, jadi yang berhubungan dengan yang dapat memperbaiki kekentalan dari si suspensi ini adalah HPMC. Bisa nggak CMC? Bisa nggak MC? Bisa nggak NaCMC? Bisa, karena mereka satu golongan. Ya, jadi selain HPMC bisa, asalkan dia satu golongan turunan selulosa seperti CMC, HPMC, NaCMC, MC itu bisa. Nah, kenapa? Karena ini juga fungsinya pada sediaan suspensi, dia mampu meningkatkan konsistensi atau meningkatkan kekentalan dari sediaan. Ada yang ingat nggak cara pengerjaan HPMC atau CMC di laboratorium yang mana menggunakan air panas terus ditaburkan di atasnya? Ya kan? Ingat nggak? Gitu. Jadi nanti sediaannya bisa lebih kental. Itu fungsinya. Ya. Nah, jadi nggak usah bingung lagi ya, bisa didapat kesimpulan jawabannya adalah HPMC. Nih, HPMC peningkat konsistensi, PGA sebagai suspending agent, sukrosa pemanis ya, twin surfaktan, metilparaben tentunya sebagai pengawet. Ya, metilparaben. Nah, selanjutnya pertanyaan ini nih yang pernah masuk juga ke dalam soal TO nasional saya. Nih, soal seperti ini. Kira-kira Kak Elida boleh dibantu baca? Boleh. Apoteker di suatu industri farmasi melakukan evaluasi terhadap produk yang baru diproduksi. Evaluasi yang dilakukan berupa uji disolusi terbanding terhadap produk kopi. Dari hasil disolusi didapatkan persentase sebesar 80, 81, 83, 86, 91, 88. Menurut literatur diperoleh nilai Q 80%. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, bagaimana kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh? Kira-kira jawabannya apa? Diterima, D. Karena Oke. semua data lebih dari 80%. Oke, kita kunci jawabannya D. Mungkin ada jawaban lain? Aku ditolak. Karena ada 3 yang kurang dari Oke, 85%. 2 poin menjawab B. Mungkin ada jawaban lain? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini keywordnya adalah
yang ditanyakan bagaimana kesimpulan terhadap hasil yang diperoleh, di mana nilai Q-nya adalah 80%. Ya. Nah, ini masuk lagi ke soal TO nasional saya ya, teman-teman semua. Jadi ini soalnya agak membingungkan ya, tapi kalau kita paham prinsipnya itu akan mudah sekali ya. Ingat, dalam pengerjaan uji di solusi ya, sediaan tablet ini ada tiga tahap. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, di mana di soal ini tidak dijelaskan dia menggunakan tahap berapa. Ya, dia tidak menggunakan tahap berapa. Ketika dia tidak dikasih tahu menggunakan tahap berapa, langsung ambil pencetusnya adalah tahap 1. Ya, kalau tidak ada di soal dijelaskan tahap berapanya, maka langsung ambil dia pasti menggunakan tahap 1. Lihat kriteria penerimaan. Kriteria penerimaan ini adalah tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Ya, Q plus 5%. Ingat, Q plus 5%. Nah, Q-nya berapa? 80%. Ya kan? Kalau 80 ditambah 5% jadinya berapa? 85. Good, 85. Lihat nilainya. Presentasi dari hasil disolusi. Lihat nilainya. 80, 81, 83, 86, 91, 88. Kira-kira ada nggak hasil yang kurang dari Q plus 5? Lihat di sini. Tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5. Artinya, sediaan Q-nya ini tidak boleh kurang dari 85. Kira-kira ada berapa hasil? Ada 3 ya, 80, 81, 83. Ya, ada 3 hasil yang tidak sesuai dengan Q plus 5. Di mana kriteria penerimaannya adalah tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5. Artinya setiap hasil ini dari 6 hasil ini tidak boleh kurang dari 85. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah berdasarkan kriteria penerimaan bahwa ditolak karena terdapat 3 data yang kurang dari Q plus 5%. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Mudeng. Ini merupakan soal yang kalau kita paham, ini lumayan ngejelimet belajarnya, tapi kalau kita paham prinsipnya, insya Allah ini tidak akan bingung dan bisa dikategorikan termasuk soal bonus. Ya, karena dia tidak perlu tidak perlu berpikir keras untuk menjawab soal-soal seperti ini. Paham ya? Oke. Jadi nanti kalau teman-teman semua dapat soal seperti ini jangan bingung lagi. Karena kan udah tahu prinsipnya. Ingat kriteria penerimaannya kalau tahap 1 dia tidak boleh kurang dari Q plus 5%. Nilai Q-nya berapa? 80, tinggal ditambah 5 aja. Misalkan di sini di soal nilainya Q-nya 90. Berarti 90 ditambah 5 gitu ya. Oke, soal selanjutnya mungkin Kak Sri bisa bantu saya. Oke. Ini merupakan soal yang pernah keluar di TO apa ya? Namanya itu kalau dulu tuh TO APTFM namanya. Yang se-Muhammadiyah, kalau dia kuliahnya kampusnya Muhammadiyah biasanya ada namanya TO APTFM kalau nggak salah. Kalau saya dulu ya itu. Nah, ini merupakan salah satu soal yang masuk nih. Ini soal yang masuk juga. Ya. Nah, saya bacakan ya. Suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan gel natrium diklofenak 50 gram. Pada saat penyimpanan terjadi kontraksi pada massa gel sehingga terdapat cairan yang keluar dan memenuhi permukaan atas gel berupa droplet. Berdasarkan hasil temuan tersebut, apa nama karakteristik khas pada gel yang terjadi pada sediaan tersebut? Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? Apa ya kira-kira? Ayo. Pusing. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada swelling, imbibisis, syneresis, viscoelastic, dan breaking. Ada lagi nih breaking nih di sini. Kita. Ya. Oke, kita jawab. Nah, jadi jawabannya adalah C. Yang mana C? C adalah syneresis.
ya. Nah, sineresis ini merupakan ketidakstabilan terhadap gel. Yang paling sering terjadi ketidakstabilan pada gel ini adalah sineresis. Ya, sineresis itu apa? Nah, sineresis itu terjadi di mana di dalam massa sel gel ini airnya keluar, ya. Jadi terpisah nih antara air kemudian massa gelnya. Nah, mungkin teman-teman punya aloe vera gel yang kalau udah lama yang tidak dipakai ya, mungkin udah mau expire terus tiba-tiba ada cairan atau gelnya terbagi menjadi 2 lapisan ya. Ada airnya terlepas ya dari massa gelnya. Maka itu namanya sineresis, teman-teman. Nah, kemudian ada swelling. Swelling itu mengembang ya. Di mana peningkatan volume karena penjeratan air, swelling, mengembang. Viskoelastik itu dia lentur, ya, mudah mengikuti ruang. Itu pengertiannya. Biasanya ketidakstabilan pada sediaan gel, ya, sineresis, swelling, dan viskoelastis. Nah, di mana kalau gel ini yang paling sering sekali terjadi adalah sineresis, di mana ini keluar di dalam soal TO APTFM saya dulu. Oke, selanjutnya kita bahas lagi ke soal selanjutnya. Kita masuk lagi ke uji disolusi, ya. Nah, sekarang boleh ada yang mau bantu saya baca mungkin? Kak Edo, ada nggak Kak Edo? Kak Niken, ada nggak Kak Niken? Kak Rizky nih, Kak Rizky lagi, ada nggak? Apa udah tidur nih Kak Rizky nih? Oke. Mungkin Kak Elinda bisa bantu lagi? Bisa, Kak. Oke. Apoteker di suatu industri farmasi sedang memproduksi sediaan amoxicillin kapsul. Setelah selesai diproduksi, apoteker melakukan evaluasi terhadap kapsul tersebut, yaitu uji disolusi. Untuk melakukan uji disolusi terhadap sediaan tersebut, tipe apakah uji disolusi yang digunakan? D. Tipe 1. Oke. Ya. Nah, jadi pertanyaan keywordnya adalah dia melakukan uji disolusi. Sediaannya apa dulu? Sediaannya kapsul. Ya, tipe apa yang digunakan? Ingat, uji disolusi itu ada 2 tipe ya, teman-teman semua. Ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, yang tipe 1 itu dia bentuknya keranjang dan tipe 2 itu bentuknya dayung. Nah, kapsul itu adanya di tipe 1, bentuknya keranjang ya. Kalau tablet biasanya dia di tipe 2 atau dayung gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi kalau sediaannya dia kapsul, langsung aja pilih tipe 1. Ya. Tapi kalau dia sediaannya tablet, langsung aja pilih tipe 2. Oke, selanjutnya mungkin siapa nih? Kak Asnia. Kak Asnia lagi nih. Ada Kak Asnia? Kak Clara? Oke, Kak Asnia. Apoteker di suatu industri farmasi sedang memproduksi sediaan ibuprofen tablet 400 mg. Sediaan tersebut sedang dalam tahapan penyalutan tablet. Apoteker sedang melakukan penyegelan tablet inti untuk mencegah masuknya air ke dalam tablet inti. Berdasarkan kegiatan tersebut, termasuk ke dalam tahap apakah yang dilakukan oleh apoteker? Oke. Nah, jawabannya apa nih Kak kira-kira Kak Asnia? C, Kak. C, seal coating. Oke, kira-kira kayak yang lain gimana? Sama? Ya, oke. Jawabannya benar. Ya, jawabannya adalah C, seal coating. Kenapa? Ya, karena di sini keywordnya adalah mana nih? Mencegah masuknya air ke dalam tablet inti. Ya, masuk ke dalam tahap apakah hal tersebut? Jawabannya adalah seal coating. Kenapa? Karena seal coating ini fungsinya adalah atau tahapnya itu mencegah atau penyegelan tablet inti untuk mencegah masuknya air ke dalam tablet.
Sedangkan ada namanya subcoating. Subcoating ini adalah pelapisan dasar untuk membulatkan tepi tablet dan menutup sudut tablet. Kalau smoothing berarti dia penghalusan, smooth ya, menghaluskan tablet. Kalau coloring itu dia mewarnakan tablet. Kalau polishing itu dia pengkilapan, polish, mengkilap ya. Jadi ada tahap-tahap pada saat pembuatan tablet itu adalah seal coating, nah subcoating, kemudian ada smoothing, coloring, dan polishing. Jadi nanti teman-teman tidak usah bingung lagi ya terkait definisi-definisi ini. Dan pertanyaan dari soal-soalnya tidak usah bingung lagi. Oke, nah soal selanjutnya ada beberapa soal hitungan. Mungkin teman-teman harus mempersiapkan kalkulator dan kertas hitung-hitungannya mungkin ya, buat coret-coretan. Oke, silakan dikerjakan sembari saya membaca soalnya. Ya, di mana seorang apoteker ya, pertanyaannya dulu nih, berapa kadar sampel metformin? Artinya dia harus mencari kadar ya. Baca lagi, berapa nilainya? Apoteker melakukan analisa dengan menggunakan HPLC terhadap sampel obat metformin. Sebelum dilakukan pengukuran obat tersebut, terlebih dahulu diambil 10 ml, kemudian ditambahkan air hingga 100 ml. Setelah itu diambil lagi sebanyak 4 ml dan dicukupkan lagi hingga 100 ml. Jadi ada 2 kali pengenceran. Setelah diukur, diperoleh hasil AUC atau area under curve sebesar 5.350. Jika perbanding obat metformin memiliki AUC 6820. Jadi pembandingnya 6820, AUC sampelnya 5350 dengan konsentrasi 45 ppm. Berapakah kadarnya? Boleh dikerjakan. Ada yang sudah bisa menjawab? Saya kasih rumusnya, di mana rumusnya itu ada AUC sampel dibagi dengan AUC pembanding, dikali faktor pengenceran, sama dikali konsentrasi pembanding. Itu rumusnya. Saya ulangin lagi, AUC sampel dibagi dengan AUC pembanding, kemudian dikali dengan faktor pengenceran, kemudian dikali lagi dengan konsentrasi pembanding. Itu rumusnya. Jadi sudah dapat ya, berarti 5350 dibagi 6820, kemudian dikali faktor pengenceran. Pengenceran di sini ada 2 kali ya teman-teman. Ada yang pertama, dia di 10 mili dicukupkan 100, nanti dari 100 diambil 4 mili dicukupkan lagi jadi 100. Jadi ada 2 kali pengenceran. Sama dikali konsentrasi pembanding. Berapa konsentrasi pembandingnya? Ya. Oke, kira-kira ada yang udah jawab? Gimana? Sebenarnya konsentrasinya ini salah nih. Ya. Konsentrasi sebenarnya 45 ppm itu kecepatan seharusnya. Oke, kita bahas aja ya. Konsentrasinya 250. Mungkin di soalnya lupa kali nambahin. Oke, nah tadi saya bilang AUC sampel dibagi AUC pembanding dikali faktor pengencerannya ada 2 ya, dikasih konsentrasi pembanding. Nah, di mana setelah dihitung ya, dapatlah nilainya 49028,59, jawabannya adalah D. Ya, 49028,59. Nah, di mana teman-teman harus cari dulu nih, menghitung AUC sampel dibagi AUC pembanding. Nanti hasil ini dikali dengan faktor pengenceran. Nah, karena faktor pengencerannya ada 2, maka saran saya kalikan dulu faktor pengencerannya, baru nanti dikalikan dengan hasil yang sudah AUC sampel dibagi AUC pembanding ini. Biar tidak susah nantinya. Tapi kalau teman-teman mau langsung saja, kira-kira nanti komputernya atau kalkulatornya bisa dan memadai, boleh langsung saja, tidak jadi masalah untuk mempersingkat waktu. Ya. Jadi kalau mencari kadar sampel, ya mencari kadar sampel itu rumusnya seperti ini teman-teman. AUC sampel dibagi AUC pembanding, dikali faktor pengenceran, dikali konsentrasi pembanding. Gitu. Ya, jadi tidak usah bingung lagi kalau misalkan nanti teman-teman menemukan soal untuk mencari berapa kadar sampel. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
di sini kita mencari nilai RF ya, rating faktor ya. Nah, di mana apoteker industri farmasi melakukan pengujian jarak tempuh sampelnya itu plat KLT-nya berukuran 250 kali 250 ya. Ditotalkan dengan jarak 5 mm ya. Nah, antara penotolan kedua adalah 15 mm. Terlihat 3 noda penotolan ABC, noda A berimigrasi sejauh 120 mm, noda B sebesar 35 mm, dan noda C sebesar 150. Nah, jadi ini berimigrasi itu adalah ketika kita menggunakan plat KLT, maka dia akan yang namanya bermigrasi, ya naik, larutannya naik gitu. Nah, berdasarkan data tersebut, berapakah nilai RF untuk zat C? Artinya yang ditanya itu adalah noda C, di mana 150 mm dia berimigrasi. Jika jarak tempuh totalnya 245 mm, berapa nilai RF-nya? Kira-kira ada yang sudah menjawab? 0,61. Berapa? 0,61. Iya, benar ya. Jawabannya 0,61. Nah, rumusnya adalah jarak tempuh sampel dibagi dengan jarak tempuh total. Nah, yang ditanya kan dia untuk zat C. Artinya sampelnya adalah yang noda C ini. Itu adalah 150 mm. Nah, berarti 150 dibagi dengan totalnya berapa? 245. Ya. Jadi 150 dibagi 245 di hasilnya 0,61 ya. Nih. Ini pembahasannya. Ya. Jadi nggak usah bingung lagi. Kalau mencari nilai RF, rumusnya adalah jarak tempuh sampel dibagi jarak tempuh total, itulah hasilnya nanti nilai RF-nya. Kalau ditanya persen RF, berarti tinggal dikali 100. Kan ada persennya. Gitu. Tapi kalau tidak ada persennya, tidak usah dikali 100 ya, teman-teman. Gitu. Paham ya? Tadi benar dijawab oleh Kak Asnia, jawabannya 0,61. Oke, kita next soal selanjutnya. Nah, di sini melarutkan nih. Silakan dicari sembari saya menyebutkan pertanyaannya. Untuk dapat membuat etanol 70%, berapa banyak etanol 96 yang dipakai? Oke, berarti dia akan mengkonversikan dari etanol 96 diubah menjadi 70%. Kita hitung. Dia ingin membuat sediaan etanol 70% karena stok etanol 70% sedang kosong. Di apotek hanya tersedia etanol 96 sebanyak 10 liter. Untuk membuat sediaan etanol 70%, berapa banyak etanol 96 yang digunakan? Berapa kira-kira? Berapa? Saya kasih rumusnya. Rumusnya adalah sediaan yang diminta dibagi dengan sediaan yang tersedia dikali berapa volume yang dibikin. Berapa? 7? Iya, benar ya. 7,29 jawabannya. Benar sekali. Caranya adalah tadi, ya, sediaan yang diminta. Sediaan yang diminta itu alkohol yang berapa persen? 70, ya kan? Yang diminta itu adalah membuat sediaan alkohol 70%. Nah, nanti dibagi dengan sediaan yang tersedia. Nah, yang tersedia di apotek itu ada berapa persen? Ada 96%. Artinya 70% dibagi 96%. Nah, dia mau bikin berapa banyak sediaannya? Dibikin 10 liter nih di sini. Kan? Berarti tinggal dikali 10. Maka hasilnya 7,29. Ini pembahasannya. Benar ya? Jawabannya 7,29. Ya. Sediaan yang diminta dibagi sediaan yang tersedia dikali volume yang tersedia atau volume yang diinginkan itu berapa? Jawabannya 7,2. Nah, di sini juga bisa dibalik nih. Berapa air yang digunakan? Ya, kalau air yang digunakan gimana caranya? 30% per 9. Kalau menurut kayak gitu bisa, tapi lebih cepatnya seperti ini. Sediaannya kan tadi totalnya 10 liter ya kan? Jumlah etanol yang dipakai berapa? 7,29 ya kan?
Jumlah etanol yang dipakai itu 7,29. Tinggal dikurangin aja. 10 liter ya, dikurang dengan 7,29. Berapa? 10 liter dikurang 7,29. Dapatnya 2,71. Jadi kalau ditanya berapa air yang dibutuhkan untuk membuat etanol 70% sebanyak 10 liter ini, adalah yang dipakai 2,71 ya. Jadi nggak usah bingung lagi, tinggal dikurangkan saja ya. Jumlah etanol dikurang dengan jumlah volume yang dibikin. Itulah jumlah air yang dapat digunakan. Oke, atau seperti ini saya coba ya. Berarti 10 liter 10 liter dikurang hasil tadi 7,29. Hasilnya adalah 2,71 air yang digunakan karena air satuannya mili ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya air berapa air yang digunakan, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau dicari etanol yang digunakan, caranya seperti ini. Jadi tidak usah pusing-pusing, tidak usah bingung-bingung lagi untuk mencari ketika dapat soal seperti ini. Oke. Selanjutnya dicari lagi sembari saya membaca. Ya, di sini berapa nilai absorbansi? Berarti disuruh mencari nilai absorbansi, di mana ada nilai absorptivitasnya 0,45 mg minus 1 cm minus 1, lebar kuvetnya 1 cm, konsentrasinya 3%. Berapa absorbansinya? Berapa? Ada yang udah nemu? 0,0135 Kak. 0,0135. Ya, 0,0135. Jawabannya C. Oke. Jawabannya benar ya. Rumusnya adalah rumus absorbansi, rumus kecap ABC. Ingat aja, rumus kecap. Untuk mencari nilai absorbansi, kalian harus menggunakan rumus kecap. Ya, ingat aja rumus kecap. Kalau saya sih mudah menghafalnya rumus kecap ya teman-teman. Jadi rumus ABC. Kan ada namanya kecap ABC kan? Gitu. Biar ingat. Nah, jadi rumus kecap ini A, B, C. Artinya A itu adalah absorptivitasnya, kemudian B ini tebal kuvet, C ini konsentrasi. Ya. Jadi cukup aja dihitung ya. Absorptivitasnya berapa? 0,45. Tinggal dikali dengan B, tebal kuvet. Berapa tebal kuvet? Tebal kuvet itu selalu 1 cm ya. Baik nanti ada soal tidak disebutkan nih lebar kuvetnya. Tapi kalian harus tahu lebar kuvet itu selalu 1, tidak pernah berubah ya. Selalu 1 cm. Jadi 0,45 dikali 1 dikali 3%. Atau boleh 3/100. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah benar 0,0135. Nih pembahasannya. Ya. Absorbansi A kali B kali C adalah rumus kecap ya, rumus kecap A B C gitu. Nah, ini cara dapatnya 0,0135. Oke ya. Nah, selanjutnya soal selanjutnya dari saya membaca di mana di sini ditanya adalah HLB campuran. Nah, berarti kalian harus menggunakan rumus HLB ya. Di mana suatu industri farmasi akan memproduksi sediaan krim menggunakan twin 80 dan span 60 sebagai emulgatornya. Ya, diketahui HLB twin 80 adalah 12 dan HLB span adalah 60. HLB 40 adalah 5,2. Ya, bobot masing-masingnya 5. Berarti twinnya 5, spannya 5. Dan maksudnya spannya 5,5 dan 2,5-nya ini untuk twin, maaf ya. Twinnya 5,5, spannya 2,5. Ya. Berapa HLB campuran? Ada yang sudah pernah mencari ini atau lagi mencari jawabannya kira-kira berapa? Saya kasih rumusnya ya. Yang pertama itu adalah gram twin dibagi dengan gram twin dibagi dengan buka kurung gram twin ditambah gram span tutup kurung. Rumusnya saya ulangin, gram twin dibagi dengan gram twin plus gram span. Ya, nih biar cek. Ya, kalau mencari rumus HLB campuran
langsung ambil rumus seperti ini ya teman-teman. Gram twin dibagi gram plus gram span dikali HLB twin ditambah gram span dibagi gram twin plus gram span dikali HLB span ya. Ini rumus. Jadi nanti kalau teman-teman mencari berapa HLB campurannya dari sediaan itu pakai rumus ya. Untuk mencari HLB itu banyak caranya. Ada pakai cara aligasi, ya kan? Ada cara seperti ini gitu. Tapi dulu kalau saya masuk itu pakai cara aligasi ya teman-teman. Itu soal UKAI. Cari HLB pakai cara aligasi. Tapi untuk kita gunakan mencari HLB campuran, maka kita menggunakannya seperti ini. Biar lebih mudah. Gitu ya. Nah, selanjutnya soal yang terakhir ya. Ini soal yang terakhir teman-teman. Silakan dicari lagi ini. Ini soalnya soal steril ya, soal steril. Ini adalah soal steril. Kalau tadi HLB itu biasanya di soal emulsi ya. Kalau soal steril ini di mana suatu industri farmasi akan memproduksi sedia steril tetes mata sebanyak 10 mili nih teman-teman yang mengandung oksimetazolin ya HCl 0,3% dan benzalkonium klorid 0,15% diketahui masing-masing PTB-nya 0,22 dan 0,19. Berapa jumlah NaCl yang harus ditambahkan supaya dia isotonis? Oke, coba cari. Rumusnya, saya kasih tahu rumusnya. Rumusnya itu adalah menggunakan rumus yang 0,52 dikurang buka kurung A1 dikali C1 ditambah buka kurung A2 kali C2 per B. Ya. Nah, kita langsung ke pembahasan saja biar nggak pusing. 0,52 ini sudah ketetapan. Ya, teman-teman harus diingat. Untuk mencari nilai dia isotonis atau enggak isotonisnya, 0,52 ini sudah ketetapan. Ya. Nah, kemudian ada A1. A1 ini apa ya? Ya, A1 ini adalah PTB dari zat A. Ya. A1 ini adalah PTB dari zat A. Berapa PTB dari zat A? 0,22. Ya, sama 0,22 dikali C1. C itu adalah konsentrasi zat A. Ya, C1 itu ada konsentrasi zat A. Nah, A2 berarti dia PTB zat 2, C2 berarti konsentrasi zat yang kedua. Terus B. B ini adalah PTB zat pengisotonis. Nah, biasanya untuk NaCl, karena zat pengisotonis yang diminta adalah NaCl, dia sudah ketetapannya adalah 0,576. Sudah ketetapannya 0,576. Mana nih? Ya, sudah ketetapannya 0,576. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ya. Teman-teman nggak usah bingung lagi, rumusnya seperti ini ya, ketika mencari isotonis. Ya. Oke, saya ulangin lagi rumusnya. Ketika mencari berapa jumlah NaCl yang harus ditambahkan supaya sediaan itu isotonis, maka rumusnya harus diingat 0,52 dikurang A1 dikali C1. Ya, A1 ini merupakan PTB dari zat yang pertama. Kalau misalkan zatnya ada 3 berarti A1, A2, A3 gitu. Kalau karena di soal ini cuma ada 2 zatnya, ya, oksimetazolin dan benzalkonium klorid, maka di sini dia masuknya 2 gitu. Tapi kalau dia sediaannya ada 3, maka di sininya ada 3. A1 berarti A1 kali C1 ditambah A2 kali C2 ditambah lagi A3 kali C3 seperti itu ya, teman-teman.
Nah, terus nilai B ini adalah PTB zat pengisotonis. Karena di sini menggunakan NaCl, maka zat pengisotonis sudah ketentuannya itu adalah nilainya 0,576. Gitu. Nah, selain NaCl ada lagi nggak zat pengisotonis? Ada. Ya, ada asam borat, ada glukosa, dekstrosa gitu. Tapi nilai PTB-nya berapa? Nah, nilai PTB-nya itu saya tidak hafal, biasanya sudah dijelaskan di dalam soal. Namun yang yang pernah saya temui itu adalah hanya NaCl. NaCl ini kita harus menghafal nilai PTB-nya, itu 0,576. Tapi kalau misalkan di sini yang diminta itu adalah zat pengisotonisnya glukosa atau dekstrosa bagaimana? Biasanya di soal UK itu tidak memberatkan yang sedang ujian ya. Jadi dia sudah dikasih tahu nih di soal zat pengisotonis PTB-nya sekian segitu. Nah, begitu juga dengan yang namanya NaCl ini. NaCl ini sudah dikasih tahu di dalam soalnya. Nah, soal ini ya perhitungan tonisitas ini ya masuk ke dalam soal TO nasional saya dulu ya, masuk ke dalam TO nasional saya di mana perhitungan tonisitas. Nah, sebenarnya ada dua cara ya, ada cara yang ini sama ada cara satu lagi ya. Kalau ini kan metode PTB ya, kalau ada PTB-PTB-nya ambil cara yang seperti ini, rumusnya ini. Tapi kalau dia di soalnya ada satu lagi itu ekivalensi NaCl. Nah, berarti dia bukan PTB bahasannya, tapi bahasanya adalah ekivalensi NaCl. Rumusnya beda lagi. Ya, tapi dulu saya TO nasional yang masuk ini teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana pembahasan soal kita?